Saudara-saudari yang terkasih, saya Monsinyur Yohanes Harun Yono, Uskup Keuskupan Agung Palembang. Di keuskupan kita ini ada gerakan kerohanian yang disebut Catholic Family Ministry yang bertujuan untuk menyelamatkan keluarga-keluarga Kristiani. Mereka mempunyai aktivitas Priskat, Waberkat, Young Men and Young Women, serta Patriot. Sudah banyak keluarga-keluarga yang terselamatkan, dan bahkan bukan hanya terbatas pada keluarga-keluarga Kristiani. Ada keluarga-keluarga non-Kristiani yang juga ikut dalam kegiatan ini dan mereka merasa senang. Karena itu, dengan setulus hati, saya mendukung gerakan ini dan menghimbau agar para umat Kristiani yang terpanggil dalam hidup berkeluarga untuk mengikuti camp-camp atau pendalaman nilai-nilai keluarga yang diadakan oleh gerakan Catholic Family Ministry ini. Semoga keluarga-keluarga kita menjadi dihidupi penuh sukacita oleh semua anggota-anggotanya. Kita ingat, keluargaku adalah surgaku. Sayangilah keluarga Anda. Ikutilah gerakan Catholic Family Ministry ini untuk membaharui semangat hidup dalam keluarga Anda masing-masing. Tuhan memberkati Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi, peringatan Hari Orang Sakit Sedunia, tahun liturgi C dengan tema Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi peringatan Hari Orang Sakit Sedunia pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY, Kur dari wilayah Santo Yohanes, Tata Laksana dari OMK dan Remaka San Frades. Mari kita mempersiapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat Dimohon Berdiri. Intensi perayaan Ekaristi pagi hari ini kita berdoa bersama keluarga besar, mendoakan arwah Bapak Rafael Ceri Surya semoga mendapatkan kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Kita juga berdoa bersama dengan intensi Komisi Keadilan dan Perdamaian serta SGPP Keuskupan Agung Palembang untuk mendoakan korban perdagangan manusia. Semoga Allah yang Maha Rahim menyelamatkan para korban perdagangan orang dan perbudakan, membebaskan yang terpenjara, menemukan yang hilang, dan menyembuhkan yang terluka, baik jasmani maupun rohaninya, karena perlakuan kejam yang mereka alami. Kita juga hari ini berdoa bagi mereka yang sedang sakit, semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi mereka. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Diakon, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam lagu pembuka tadi kita diajak untuk mari kita bergembira. Dengan gembira kita melangkah ke hadapan Tuhan. Dan hari ini kita diajak untuk bersuka cita, bergembira di hadapan Tuhan atas rahmat panggilan yang Tuhan berikan kepada kita, atas tawaran keselamatan yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang mau terbuka dengan rendah hati mau menerimanya. Maka mari kita bersyukur atas itu semua, atas rahmat panggilan kita sebagai orang-orang Kristiani dan juga atas keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Seraya kita memohon supaya Tuhan terus memampukan kita
supaya menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita siapkan hati dan budi kita akui dan sesali dosa-dosa kita di hadapannya, supaya kita sungguh layak merayakan Ekaristi suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah
Marilah berdoa. Ya Allah, kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putra-Mu itu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja demi tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam tahun wafatnya Raja Uzia, aku, Yesaya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkan bara api itu pada mulutku, serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di hadapan para dewata, aku hendak bermasmur bagi-Mu, ya Tuhan. Di hadapan para dewata, aku hendak bermasmur bagi-Mu, ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau mendengarkan kata-kata mulutku. Di hadapan para dewata, aku akan bermasmur bagi-Mu. Aku hendak bersujud ke arah bait-Mu yang kudus. Di hadapan para dewata, aku hendak
kasih-Mu, dan oleh karena kasih setiamu, sebab Kau buat nama dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutku. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besarlah kemuliaan Tuhan. Menyelamatkan dahaku, Tuhan akan menyelesaikan segalanya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu kekal abadi, janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang sudah kuwartakan kepadamu dan sudah kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu berpegang teguh padanya. Sebagaimana kuwartakan kepadamu, kecuali kalau kamu sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah wafat karena dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Yesus telah dimakamkan, dan pada hari yang ketiga telah dibangkitkan, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 murid-Nya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal dunia. Selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Dan yang paling akhir, Ia menampakkan diri juga kepadaku, seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, dan tak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi berkat kasih karunia Allah, aku menjadi sebagaimana aku sekarang.
dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, entah aku, entah mereka, begitulah kami mengajar, dan begitu pula lah kamu mengimani. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya. Mari ikutlah aku sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Banyak orang mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayannya telah turun dan sedang membersihkan jala. Yesus naik ke salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala juga." Setelah melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya yang di perahu lain supaya datang membantunya. Mereka pun datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Melihat hal itu, Simon Petrus pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dari hadapanku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab Simon dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub, karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Yesus lalu berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah yang akan kuutus dan siapa yang akan pergi atas namaku? Maka aku menjawab,
Inilah aku, utuslah aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ayat ini biasanya mengingatkan kita akan panggilan dalam kehidupan kita sebagai umat Kristiani yang seringkali hanya dipahami sebagai sebuah panggilan bagi imamat ataupun juga panggilan hidup religius, dipersempit ke situ. Tetapi kalau kita mau melihat lebih jauh, sebenarnya panggilan ini bukan hanya ditujukan bagi kami yang menghidupi cara hidup sebagai seorang religius, biarawan-biarawati atau para imam, tetapi panggilan ini dalam arti umum, bahwa panggilan kita sebagai umat Kristiani, sebagai umat Allah ini adalah sebuah panggilan untuk ikut serta di dalam karya pewartaan belas kasih Tuhan. Maka panggilan ini juga ditujukan kepada Anda semua yang juga menjalani hidup berkeluarga di dalam kehidupan perkawinan. Secara umum demikian yang semestinya juga kita hayati di dalam kehidupan kita. Maka kalau tadi Yesaya menegaskan, inilah aku, utuslah aku. Kata-kata ini juga semestinya terus-menerus kita hayati sebagai bagian dari hidup kita sebagai umat Kristiani. Maka kalau mau kita merenungkan lebih jauh, inilah tugas kita sebagai orang beriman. Inilah tugas kita untuk ikut serta, diutus untuk mewartakan nama Tuhan, untuk mewartakan karya Tuhan sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mudah untuk menjawab panggilan Tuhan itu. Tidak mudah untuk mengikuti Allah, untuk mewujud nyatakan tugas yang dipercayakan kepada kita, ambil bagian di dalam mewartakan karya keselamatan Tuhan. Maka dari itu mari kita mencoba merenungkan bagaimana semestinya sikap-sikap yang perlu kita hidupi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipanggil, sebagai orang-orang yang secara khusus kita mau menanggapi tawaran rahmat Tuhan sendiri di dalam kehidupan kita. Maka saya ingin mengajak Anda semua untuk belajar dari dua sosok yang hari ini kita dengarkan, yakni Nabi Yesaya dan juga Simon Petrus. Dari dua sosok ini kita dibantu untuk merenungkan bagaimana semestinya kita bersikap sebagai orang-orang yang mau menanggapi panggilan Tuhan, sebagai orang-orang yang mau menanggapi tawaran rahmat Tuhan sendiri. Mereka tadi kita mendengarkan, menyadari bagaimana mereka masing-masing sebagai orang-orang yang berdosa. Mereka sebagai orang-orang yang punya kelemahan, sebagai orang-orang yang tidak pantas di hadapan Tuhan. Inilah sikap dasar yang ada dalam diri mereka. Yang pertama dari Yesaya kita boleh belajar bagaimana ketika Yesaya mengalami penglihatan kemuliaan Tuhan di bait suci, ia langsung menyadari keberadaannya yang kecil dan rapuh. Bahkan ia mengatakan demikian, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Yesaya sungguh menyadari bahwa di hadapan Allah yang kudus ia hanyalah manusia yang punya kekurangan. Akan tetapi di dalam pengakuan itu Yesaya justru mengalami pemurnian dan diutus untuk menjadi nabi. Disinilah sikap awal dari Nabi Yesaya. Dia sadar siapa dirinya, dia sadar kelemahannya, dia sadar kekurangan-kekurangannya, tetapi ia tidak menyerah, tetapi ia tetap membuka diri dan akhirnya Allah lah yang memurnikan.
Allah lah yang memampukan. Maka ini pelajaran pertama yang boleh kita pelajari hari ini dari sosok Nabi Yesaya. Bagaimana akhirnya Nabi Yesaya dari orang yang awalnya ragu-ragu, dari seorang yang merasa dirinya tidak pantas, akhirnya dengan tegas ia mengatakan, inilah aku, utuslah aku. Demikian juga dengan Simon Petrus, sosok kedua yang hari ini kita mau belajar bersama. Setelah tadi Simon Petrus juga beberapa murid yang lain melihat mukjizat penangkapan ikan yang luar biasa, Petrus tersungkur di kaki Yesus dan mengatakan, Tuhan, tinggalkanlah aku karena aku ini orang berdosa. Sebenarnya Simon Petrus ini sebagai seorang nelayan, ketika Yesus meminta supaya Simon menebarkan jala kembali setelah semalam-malaman mereka berusaha tetapi tidak bisa menangkap apa-apa, sebenarnya Simon Petrus ini bisa saja mengatakan, Tuhan, aku ini sudah bertahun-tahun loh sebagai nelayan, saya tahu kapan waktunya harus menebarkan jala, saya tahu tempat di mana saya seharusnya menebarkan jala, tetapi kami sudah melakukan itu tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Petrus bisa saja mengatakan itu dan mengatakan kepada Yesus, lah engkau ini hanyalah seorang guru yang tidak tahu menahu soal perikanan, soal kehidupan di laut, di danau, soal penelayanan, katakanlah demikian. Petrus bisa saja mengatakan itu, tetapi apa yang dilakukan? Karena sabdamu maka kami akan melakukan, karena sabdamu kami akan menebarkan jala juga. Dan demikian juga setelah ia menangkap ikan, berhasil mendapatkan ikan atas perintah Yesus, Simon semakin menyadari dirinya siapa. Simon menyadari kelemahannya, Simon menyadari keberdosaannya. Ia merasa tidak layak berada di dekat Tuhan. Namun apakah Yesus meninggalkannya? Tidak. Sebaliknya, Yesus justru memanggilnya untuk menjadi penjala manusia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari dua sosok ini kita disadarkan bagaimana kita semestinya di dalam kehidupan beriman kita menanggapi panggilan Tuhan itu sendiri. Kita juga seringkali mengalami ketidakberdayaan kita. Kita seringkali menyadari kelemahan diri kita. Tetapi belajar dari dua sosok ini, mari kita juga menyadari bahwa Tuhan senantiasa memampukan kita. Dan sebagai umat beriman yang sudah menjawab panggilan Tuhan untuk ikut ambil bagian, menerima rahmat dan juga ikut serta mewartakan rahmat itu, salah satu tantangan besar yang kita hadapi adalah kita justru menjadi orang-orang yang sulit mengakui bahwa diri kita lemah. Dunia apalagi saat ini mendorong kita untuk tampil selalu kuat, untuk tampil sempurna, untuk tampil seakan-akan tidak punya cacat celah. Banyak orang merasa diri harus menyembunyikan kegagalan dan kekurangan mereka karena mereka takut dianggap lemah atau tidak punya kompetensi. Bahkan dalam kehidupan rohani kita juga sering mengalami kita enggan mengakui dosa-dosa dan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Inilah penghalang bagi kita untuk menerima rahmat Tuhan yang semakin besar ditawarkan kepada kita. Kesombongan-kesombongan diri kita, kesombongan-kesombongan rohani kita yang kita miliki seringkali justru bertolak belakang dengan rahmat yang Tuhan tawarkan. Maka tugas kita adalah bagaimana kita mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kita seringkali cenderung mencari pembenaran daripada kita bertobat dengan rendah hati. Akan tetapi dari kisah Yesaya dan Simon hari ini kita belajar
bahwa justru ketika kita berani mengakui kelemahan kita, kita sedang membuka ruang bagi rahmat Allah untuk bekerja di dalam diri kita. Tuhan tidak mencari orang-orang yang sempurna. Ini yang perlu kita garis bawahi. Tetapi Tuhan mencari mereka yang mau dibentuk dan diperbarui oleh kasih Allah sendiri. Ketika kita mengakui dosa dan keterbatasan kita, kita memberi Tuhan kesempatan untuk mengampuni kita, untuk menyucikan kita, dan untuk mengutus kita dalam karyanya. Inilah hakikat kita sebagai orang-orang Kristiani. Kita mau terus-menerus membuka hati, membuka diri bagi rahmat Tuhan, supaya rahmat Tuhan itu juga senantiasa bekerja di dalam diri kita. Kita diundang, dipanggil untuk mengatasi kesombongan-kesombongan diri kita yang seringkali justru menjadi penghalang bagi rahmat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya teringat sebuah kisah kecil. Seorang romo menanyakan kepada umat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa yang harus dilakukan supaya mendapatkan pengampunan Tuhan? Kira-kira kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada Anda, apa jawaban Anda? Apa yang harus dilakukan supaya kita mendapatkan pengampunan Tuhan? Silahkan direnungkan, silahkan dijawab. Tetapi dalam kisah itu banyak umat yang serentak menjawab. Semoga ini juga menjadi jawaban Anda. Bertobat, Romo, mengaku dosa. Ini jawaban yang didapat oleh Romo tersebut. Tetapi tiba-tiba seorang remaja berteriak, bukan Romo, bukan itu yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan untuk mendapatkan pengampunan adalah kita harus berbuat dosa terlebih dahulu. Ini yang dikatakan oleh si remaja, logis memang. Tetapi mari kita berusaha untuk merenungkan pertanyaan ini. Apa yang sebenarnya harus kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan sendiri? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, saya ingin menegaskan demikian. Janganlah berbuat dosa hanya untuk mendapatkan pengampunan, hanya untuk mendapatkan belas kasih Tuhan. Tetapi mari kita berani untuk mengakui bahwa kita ini punya keterbatasan. Berani mengakui keterbatasan diri kita justru akan membantu kita untuk menjauhi dosa-dosa yang seringkali menggoda kita. Agar apa? Agar Tuhan mampu menjangkau hati kita dan akhirnya Allah juga menolong kita. Maka seperti terhadap Yesaya dan Simon Petrus, Allah tidak meminta kesempurnaan dari kita, tetapi Allah meminta hati kita, hati yang mau dibentuk dan mau dibaharui. Inilah panggilan kita sebagai orang Kristiani. Maka semoga hari ini kita juga semakin mampu memiliki semangat kerendahan hati untuk mengakui siapa diri kita di hadapan Tuhan. Sebab Santo Paulus mengingatkan kepada kita, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Dan ketika kita berani berkata, aku ini orang berdosa, aku ini punya kelemahan, Tuhan justru akan mengatakan kepada kita, jangan takut, aku mengutus engkau. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari sekarang kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan. Saudara-saudari, marilah kita berdoa kepada Allah yang telah memanggil kita untuk mengabdi kepadanya. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam yang terpanggil untuk menjadi penjala manusia, semoga mereka berani menghadapi gelombang-gelombang perubahan zaman yang penuh gejolak dan tetap mampu mewartakan Injil dengan tidak gentar. Marilah kita berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat bersatu hati untuk membawa seluruh masyarakat kepada kesejahteraan umum, lahir dan batin. Marilah kita berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita, semoga mereka yang menderita, para tawanan dan pengungsi, para jompo, orang-orang sakit dan pengembara, memperoleh bantuan yang memadai dalam suasana penuh kasih. Marilah kita berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi korban perdagangan manusia, semoga Allah yang Maha Rahim menyelamatkan para korban perdagangan orang dan perbudakan, membebaskan yang terpenjara, menemukan yang hilang dan menyembuhkan yang terluka, baik jasmani maupun rohaninya, karena perlakuan kejam yang mereka alami. Semoga kasih Allah menghibur dan menguatkan para penyintas perdagangan orang dan perbudakan, sehingga mereka kembali memperoleh martabat luhur sebagai manusia ciptaan-Mu. Dan semoga kita semua diberi rahmat untuk menjadi duta pengharapan sebagai teman seperjalanan para korban dan mewujudkan dunia tanpa perdagangan orang dan perbudakan. Marilah kita berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Ekaristi yang kita rayakan bersama mempererat ikatan kami dan memberi kekuatan untuk bekerja sama menghidupkan persekutuan kita dalam Kristus. Marilah kita berdoa, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Marilah kita juga membawa doa bagi arwah Rafael Jerry Surya, dan kita hening sejenak membawa permohonan kita masing-masing. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, pandanglah kelemahan dan keterbatasan kami. Buatlah kami sanggup untuk melaksanakan tugas apapun yang Kau kehendaki untuk kami jalankan, dengan kekuatan yang kami terima dari Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Marilah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami bersyukur karena Kau perkenankan untuk mengunjukkan persembahan ini. Kami mohon jadikanlah kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami harapkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan yang pasti. Sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah
misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus kami Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya bagi Bapak Rafael Ceri Surya, serta akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita menghidungkan doanya. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita berdoa, doa Ardas tahun ketiga, tahun komunitas basis gerejawi. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, menjadi rekan pesiarahan hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga berkat dan sabda dan sakramen-Mu yang telah kami terima ini, kami Kau kuatkan untuk mengikuti putra-Mu dan menjadi utusannya sebagai pewarta kabar gembira dengan setia, sampai kami menerima anugerah kebahagiaan yang kekal demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Pengumuman perkawinan. Pertama, akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Martinus Ferdi Gunawan, putra dari Fransiskus Effendi dan Francisca Maria Lim, dari lingkungan Gregorius Preca, Gereja Maria Bunda Karmel, Paroki Tomang, Jakarta, dengan Clara Amelia, putri dari Nelson dan Vincent C. Gerosa Suyanti, warga lingkungan Agustinus. Rencana perkawinan tanggal 22 Februari 2025 di Gereja Maria Bunda Karmel, Paroki Tomang, Jakarta. Kedua, akan menikah secara Katolik pasangan Nicholas Cahyadi, putra dari Yohanes Wa dan Liliana Lauren dari GBI Kenten, dengan Jessica Lestari, putri dari Anang Mat Yusuf dan Sri Mulyanti, warga lingkungan Teresia. Rencana perkawinan tanggal 23 Februari 2025 di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Ketiga, akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Marcelinus Vicky Fernando Chandra, putra dari Tony Chandra dan Cecilia Yeni, warga lingkungan Andreas, dengan Teresia Fianca Stella Wijaya, putri dari Stefanus Hanjaya Wigiarto dan Birgita Dewi Haryanti, dari Paroki Santo Yosef Palembang. Rencana perkawinan tanggal 1 Maret 2025 di Gereja San Frades Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Giat OMK San Frades. Pengurus OMK mengundang seluruh orang muda Katolik di Paroki San Frades untuk hadir dalam acara spesial Hari Valentine dengan tema Cinta Aroma Kopi, cerita indah tentang aku, kamu, dan OMK. Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 15 Februari, pukul 6:30 malam, bertempat di lapangan SMA Savarius 4 Palembang, dalam bentuk live music, stream and scream, games, dan candlelight, PIC Cika. 3. Giat Seksi Kerasulan Keluarga. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan
mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Februari untuk mengikuti kegiatan berikut ini. Rekoleksi pasutri dengan tema Aku, Kamu, dan Dia pada hari Minggu tanggal 16 Februari mulai pukul 9:30 pagi di Balai Paroki. Penyegaran janji perkawinan dalam misa hari Minggu tanggal 23 Februari di gereja. PIC, Leo, dan pengurus lingkungan. 4. Informasi baptis balita. Seksi katekese akan menyelenggarakan baptis balita dengan jadwal berikut. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis yang dilanjutkan dengan gladi bersih hari Minggu tanggal 16 Februari pukul 10 pagi di ruang Teresia. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu tanggal 23 Februari pukul 10 pagi di gereja. Formulir pendaftaran diambil di Sekretariat Paroki. PIC Hendra Fantoni. 5. Penerimaan dana telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih kepada para petugas liturgi hari ini, para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, tata laksana, juga kor organis dari lingkungan Santa Barbara ya, dan juga manapun itu. Terima kasih atas tugasnya hari ini, juga para petugas Komsos Paroki yang ikut serta dalam menyiarkan perayaan Ekaristi ini, membantu terlaksana perayaan Ekaristi ini. Dan juga terima kasih atas kebersamaan kita semua, partisipasi Anda semua dalam perayaan Ekaristi ini. Mari kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada